Dua pesawat syarat penumpang, dan kisah tragis tak terukur di langit Uberlingen. Halo, selamat datang di Sky Enigma, di mana pada hari ini kami ingin membahas mengenai suatu kejadian di mana dua pesawat besar yang bertabrakan di udara. Menurutmu sendiri, apakah mungkin di langit yang luas seperti ini, pesawat itu bisa bertabrakan di udara? Hampir tidak mungkin. Peluangnya sangat-sangat kecil, hampir mustahil. Karena setauku yang sekarang ya, pesawat itu harus ada separasinya. Baik itu horizontal maupun vertikal. Jadi kemungkinan tabrakan itu hampir nggak pernah terjadi. Nah, kalau zaman sekarang mungkin seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat zaman-zaman awal penerbangan, di tahun 1900-an awal, pesawat itu berkeliaran bebas di langit yang dianggap sangat luas ketika itu. Dan kalau ingin menghindari pesawat untuk menabrak ya, itu solusinya hanya satu, menghindar. Wih, kalau melihat menghindar, kalau nggak kelihatan tabrakan. Wah, sangat parah. Dan waktu itu memang kayak ya udah kalau tabrakan ya sudah meninggal, hilang begitu saja. Namun seiring berjalannya waktu, tragedi-tragedi seperti itu semakin banyak terjadi. Hingga tahun 1956 itu terjadi tragedi yang luar biasa menggemarkan Amerika Serikat, di mana dua pesawat besar ketika itu bertabrakan di atas Grand Canyon. Dan waktu itu menjadi pemicu mulai munculnya ATC. Karena ATC ketika itu hanyalah papan yang di atasnya itu ada semacam miniatur pesawat yang digerak-gerakkan untuk mengetahui posisi pesawatnya di mana. Dan ada revolusi yang sangat besar terjadi di dunia ATC waktu itu, di mana radar-radar mulai ditingkatkan dan kesadaran akan jumlah pesawat yang di udara itu sangat ditingkatkan. Semakin dibentuknya jalur-jalur di udara dan separasi yang memadai. Karena kalau dibiarkan berkeliaran begitu saja, jumlah pesawat ini luar biasa banyak. Ribuan, puluhan ribu bahkan. Sehingga kalau tidak diberikan kontrol yang baik, bisa jadi terjadi tragedi-tragedi yang lebih parah lagi. Dan waktu itu ATC itu memang berkembang dengan sangat baik. Namun tahun 1976 itu terjadi tragedi yang sangat parah di atas langit Zagreb di Kroasia, di mana dua pesawat itu bertabrakan dan ratusan nyawa itu hilang akibat ATC waktu itu kelelahan dan kewalahan waktu mengontrol pesawat. Jadinya memang kalau kita mengandalkan ATC saja, itu takutnya bisa ketembus. Faktor manusia bisa salah. Faktor manusia itu menjadi semacam pertahanan terakhir waktu itu. Ya. Dan kalau manusia jadi pertahanan terakhir, bisa jadi mereka kelelahan. Bisa salah juga. Dan oleh karena itu, dibentuklah suatu sistem namanya TCAS, yang singkatannya adalah Traffic Control Avoidance System. Dan waktu itu memang TCAS ini sangat membantu. Karena memberitahu kalau misalnya ada pesawat yang jalurnya itu bisa bertabrakan. Memberikan saran begitu. Namun memang TCAS yang pertama ini tidak begitu modern, tidak begitu canggih, dan bersifat hanya memberitahu saja, itu pun tidak 100% akurat. Sehingga dibentuklah suatu sistem bernama TCAS kedua, yang waktu itu fungsinya untuk memerintahkan. Kalau misalnya dua pesawat itu berkonflik jalurnya, itu akan diperintahkan antara ke atas, ke bawah, atau belok kiri dan kanan. Begitu. Dan waktu itu sistem ini mulai dikembangkan dan ditaruh di pesawat-pesawat. Waktu itu belum standar, tapi kemudian oleh lembaga-lembaga udara, itu distandarisasikan supaya tidak terjadi traffic collision di atas udara. Hingga masuk ke abad 21, di mana sistem ini sebetulnya sudah terpasang di hampir semua pesawat. Dan tahun 2002, tahun di mana kejadian yang akan kita bahas ini terjadi, sebetulnya sistem ini sudah sangat canggih. Entah bagaimana bisa terjadi kejadian seperti ini. Pada 1 Juli 2002, terjadi tabrakan udara di atas langit Uberlingen yang berlokasi di atas perbatasan Jerman dan Swiss. Pesawat pertama merupakan BAL atau Bashkirian Airlines penerbangan 2937 yang kala itu melayani rute dari Moskow, Rusia ke Barcelona di Spanyol. Dan jenis pesawat ini adalah Tupolev 154M, pesawat Uni Soviet yang sangat legendaris, dan waktu itu sudah berusia sangat-sangat tua. Dan pesawat ini memiliki 60 penumpang, yang waktu itu mayoritas adalah anak sekolah dari Rusia, dan 9 orang kru dengan total penumpang dan kru yang dalam pesawat adalah 69 orang. Dan kru kokpit pesawat ini terdiri dari seorang kapten, first officer pertama, first officer kedua, flight navigator,
dan flight engineer yang masing-masing memiliki jam terbang yang tinggi. Nah, pesawat kedua sendiri merupakan DHL International Aviation MA penerbangan 611 yang melayani rute dari Manama, Bahrain ke Brussels, Belgia melalui Bergamo, Italia. Jenis pesawat kedua ini adalah Boeing 757-23 APF yang berusia lama. Kita tahu sendiri bahwa DHL ini adalah pesawat kargo, begitu. Dan pesawat kedua ini historinya panjang, karena pernah beroperasi di bawah berbagai macam maskapai, mulai Zambia Airways, Gulf Air, SNAS Aviation, serta European Air Transport. Seperti pesawat kargo pada umumnya, pesawat kedua ini hanya memiliki 2 kru, yaitu seorang kapten dan seorang first officer dengan jam terbang tinggi. Dan first officer pesawat kedua ini pernah bekerja sebagai kadet udara dan kopral di Canadian Military Engineers. Nah, sebelum kami masuk ke dalam kronologi yang lebih dalam, kami ingin mendorong teman-teman untuk like, follow, atau subscribe, serta komen di video ini mengenai saran untuk episode ini atau episode-episode ke depannya. Dan jangan lupa untuk share kami dari berbagai platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, maupun Spotify. Kejadian ini bermula pada pukul 23.21 waktu setempat, di mana pesawat kedua atau DHL ini memasuki wilayah udara terkendali dan diizinkan naik dari ketinggian 26.000 kaki ke 36.000 kaki. Dan pada pukul 23.30 waktu setempat, pesawat pertama atau BAL menghubungi petugas ATC, yaitu adalah Peter Nielsen, dan melapor di ketinggian 36.000 kaki. Dan perlu diketahui juga bahwa petugas ATC ini sebetulnya kewalahan. Karena mereka bekerja hanya seorang saja karena kekurangan staf. Jadi memang perusahaan ATC-nya itu bukan ATC dinas dari negara ya, tapi swasta. Wah, ini swasta, dan sepertinya karena profitnya ingin digenjot, mereka ini mengurangi staf seminim mungkin. Efisiensi tenaga kerja. Dan sebagaimana efisiensi terjadi ya, efisiensi itu tidak bekerja pada hal ini. Karena mereka kekurangan staf, dan akhirnya yang bekerja itu hanya satu orang, yaitu adalah Peter Nielsen ini, sendirian bekerja di tengah malam, menangani 2 stasiun kerja yang berbeda. Itu seharusnya tidak boleh. Seharusnya tidak boleh, tapi karena ini swasta, dan sepertinya berusaha ditutup-tutupi ya, jadinya seperti ini terjadi. Dan 4 menit kemudian, tiket dari pesawat pertama itu memerintahkan naik. Karena tadi sebagaimana kita ketahui, pesawat kedua dan pesawat pertama ini sama-sama di ketinggian 36.000 kaki. Nah, kita lihat tadi, tikesnya ini bekerja sebagai sistem pertahanan untuk menghindari tabrakan. Bahkan memerintahkan naik. Tapi sumber masalahnya ada di sini. Di mana? Petugas ATC memerintahkan pesawat pertama yang BAL tadi itu untuk turun ketinggian Padahal tikesnya memerintahkan naik. Nah, dia minta turun serta salah menginformasikan posisi pesawat kedua. Yang seharusnya pada pukul 10 itu diinformasikan pada pukul 2. Jadi udah salah instruksi dan juga salah posisi. Beda arah. Dan akhirnya pesawat pertama ini turun ketinggian sesuai perintah petugas ATC. Dan ada satu hal yang lebih mengagetkan lagi. Bagaimana itu? Pesawat kedua ini juga turun ketinggian. Tetapi mengikuti perintah tikes. Jadi yang satu mengikuti manusia, yang satu mengikuti mesin. Nah, ini mana yang benar, mana yang salah di sini? Tidak konsisten ya? Tidak konsisten. Dan pesawat kedua ini ya turun ketinggian ke arah yang 36.000 kaki tadi. Karena mengikuti tikes ya. Dan waktu itu memang kalau misalnya tidak mengikuti tikes atau sama-sama mengikuti tikes bisa selamat. Misalnya si DHL itu tidak melakukan apa-apa bisa selamat. Tapi memang waktu itu yang sudah terjadi. Dan waktu itu pesawat pertama atau BAL itu menyadari bahwa ada halangan, ada konflik. Dan waktu itu mereka sudah berusaha untuk menghindar. Karena mereka sudah kelihatan secara jelas ada pesawat lain yang berpotensi menabrak. Namun sayangnya pada 23.30 waktu sempat terjadi tabrakan luar biasa di ketinggian 34.890 kaki. Dan sebagaimana kita bisa tahu ya bahwa mereka itu berarti sama-sama turun. Dan bertabrakan akibat sama-sama turun itu. Waktu itu ekor pesawat kedua atau ekor pesawat DHL ini mengiris
bagian badan, tengah-tengah dari badan pesawat pertama. Dan waktu itu memang sangat luar biasa ya. Jadi seperti dibelah dua gitu pesawat pertama. Ya, kalau kondisinya seperti itu, maka kemungkinan selamat dari pesawat pertama ini sangat kecil. Iya. Karena dia mengalami in-flight breakup di udara, terbelah di tengah-tengah Betul. begitu ya. Dan akhirnya pesawat pertama ini hancur di atas Oberlingen, Jerman. Sedangkan nasib pesawat kedua ini masih berbeda. Iya. Dia masih bisa mengendalikan pesawat, Berusaha ya. tapi ekornya kan sudah hilang. Iya. Vertical stabilizer-nya. Iya. Nah, itu yang menyebabkan pesawat kedua ini akhirnya kehilangan kendali dan jatuh di dekat Teiserdorf. Dari peristiwa ini, malangnya seluruh 71 orang dari kedua pesawat itu meninggal dunia seluruhnya. Nah, dari kejadian ini dilakukan investigasi yang mendalam mengenai apa sih yang menjadi penyebab dari tabrakan udara yang sangat tragis ini. Dan penyebab utama yang ditemukan adalah kesalahan dari petugas ATC. Karena petugas ATC tadi malah menginfokan pesawat untuk turun. Tiketnya menginfokan untuk naik, pesawat diinfokan turun oleh petugas ATC. Dan waktu itu memang bisa kita pahami bahwa petugas ATC ini tidak sepenuhnya memiliki kendali akan pikirannya. Karena sudah sangat kelelahan dalam bekerja. Overwork, harusnya 2 stasiun kerja untuk 2 orang, tapi dikerjakan sendirian. Dan memang waktu itu sangat tragis ya. Dan prosedur perawatan yang kala itu dijalankan di ATC, itu mengakibatkan petugas ini tidak punya backup sistem untuk mengatasi kalau misalnya ada konflik dalam jalur penerbangan. Dan waktu itu memang sepertinya sistem ATC-nya ini, perusahaan ATC-nya, mereka ini sangat mengejar profit sampai-sampai tidak menyediakan backup. Begitu akhirnya ya terjadi kelolosan dan tabrakan udara seperti ini. Sehingga akhirnya pihak ICAO waktu itu mengusulkan bahwa perintah TICAS itu wajib didahulukan. Karena TICAS ini suatu sistem computerized yang sangat canggih dan mampu memprediksi sebaiknya pesawat ini perginya ke atas, ke bawah, atau ke kanan, ke kiri. Supaya menghindari tabrakan dengan pesawat yang berpotensi konflik jalurnya ketika itu. Jadi memprioritaskan mesin di atas manusia. Ya, waktu itu seperti itu. Nah, ada satu hal yang menurut kami di sini agak memprihatinkan. Investigasinya kan jelas. Kesalahan ada di pihak siapa. Tetapi pihak Skyguide sebagai perusahaan yang menyediakan jasa ATC tadi hanya mengakui bertanggung jawab sebagian. Ini contoh yang sangat buruk ya, karena yang terlibat permasalahan di sini petugas ATC-nya. Tapi perusahaan tidak mau membackup, malah cuci tangan. Nah, ini kan mencontohkan yang tidak baik begitu. Harusnya ya pihak perusahaan ini tetap bertanggung jawab dalam hal ini. Dan pada 2004, 2 tahun setelah kejadian, setelah investigasi ini dimunculkan ya, kan akhirnya ketahuan kalau ada kesalahan petugas ATC. Ada seseorang yang tidak terima. Ayah dari korban pesawat pertama, yang Rusia itu tadi. Dia menikam dan membunuh petugas ATC yang bernama Peter Nielsen ini di rumahnya Swiss. Bayangkan, ini dendam yang sangat besar loh. Dia harus mencari tahu identitas petugas ATC-nya, mencari rumahnya, bahkan sampai merencanakan tindakan kriminal. Ini dendam yang sangat-sangat mendalam begitu. Ya, kita melihat di sini kondisi efisiensi tadi itu nggak membawa hal yang baik bagi semua pihak. Bagi para penumpang dan kru pesawat menjadi masalah, bagi petugas ATC-nya, dan juga bagi pihak keluarga-keluarga korban. Sama-sama nggak ada enaknya. Dan Skyguide, perusahaan ATC-nya itu sendiri, karena melakukan efisiensi, malah akhirnya rugi lebih banyak lagi. Nah, itu. Jadi kadang yang terlihat itu belum tentu lebih menguntungkan. Seperti itu. Dan pada tahun 2017 dirilis suatu film Amerika yang berjudul Aftermath. Ini kamu pernah nonton enggak? Belum pernah. Aku pernah nonton. Jadi ini dibintangi oleh Arnold ya, yang biasa main di Terminator itu. Dia berperan sebagai ayah korban pesawat pertama ini. Jadi ceritanya waktu itu dia ini sedang mempersiapkan pesta di rumah untuk menjemput istri dan anaknya. Tetapi ketika dia di bandara, dia malah mendapat berita duka bahwa istri dan anaknya ini tidak pernah kembali. Seperti itu ya. Sangat-sangat tragis lah peristiwa ini. Dan akhirnya tugu peringatan itu dibangun di Jerman dan Rusia untuk menghormati para korban, terutama anak-anak yang hilang tadi.
Dan demikianlah episode kami hari ini membahas mengenai tragedi udara Uberlingen, di mana puluhan anak-anak dari Rusia meninggal dunia beserta dengan korban-korban lainnya juga, dan dendam ayah yang sangat tragis ya waktu itu, membunuh seorang petugas ETC. Demikianlah episode kami hari ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya.